Jadi Bali itu dikenal sebagai, benteng terbuka. Orang Bali tuh kalau liburan kemana? Halo teman-teman, kembali lagi di podcastnya Get Plastic, Get the Talk from Get Plastic to Get Everything. Nah, hari ini aku kedatangan tamu yang ini cukup aku nantikan juga sih sebenarnya, yang tamu hari ini, karena aku punya cukup banyak pertanyaan nih dan cukup banyak cerita yang aku tuh pengen denger gitu. Hari ini kita kedatangan Mbak Ayu. Halo. Nah, hari ini tuh aku mau cerita sekaligus nanya-nanya nih Mbak sama orang warga lokal Bali. Boleh. Karena kebetulan kan aku pendatang nih di Bali kan. Aku datang dari pulau seberang dari Jawa. Kayaknya banyak ya orang Jawa di Bali tuh. Kayaknya lebih ke multinasional, multikultural. Oh, banyak ya di Bali tuh banyak banget gitu kan. Nah, sebagai orang yang lahir dan udah sampai berapa tahun Mbak di Bali? Berapa puluh tahun? Hampir 2 dekade. Oh, hampir 2 dekade udah di Bali ya kan. Nah, gimana sih rasanya jadi warga lokal Bali? Apa nih kira-kira yang bisa diceritakan nih sama teman-teman tuh kayak apa rasanya jadi warga Bali? Iya, mungkin karena kalau kita bicara soal Bali mungkin karena image-nya udah jadi pusat pariwisata, terus juga jadi salah satu daerah yang mungkin dianggap ya primadona gitu ya di Indonesia. Jadi sebetulnya sebagai orang lokal sih ngelihatnya sebenarnya biasa aja gitu. Jujur aja biasa aja. Cuman karena image di luar pulau ataupun image di luar negeri ngelihat Bali itu sebagai satu destinasi yang mungkin eksotis gitu dulunya. Jadi ya akhirnya orang-orang banyak menganggap Bali ya itu tadi eksotis, kemudian banyak yang kesini juga, terus jadi pusat destinasi juga untuk wisata. Padahal kalau dari sudut pandang warga lokalnya ya sebetulnya Bali ya tempat tinggal aja gitu. Tadi aku menggarisbawahi satu kata dulu. Iya betul. Emang sekarang Bali kayak apa Mbak? Bedanya kayak apa gitu? Karena kan kalau mungkin aku ke Bali tuh paling cuman singgah sebentar atau cuman sehari 2 hari gitu kan. Nah, pada akhirnya sekarang nih menatap cukup lama. Nah, tapi Bali yang dulu itu seperti apa sih? Kok ada kata dulu itu tadi? Ya aku sengaja sih biar dipancing gitu. Oke. Oh, pinter ya ternyata nih buat mancing-mancing ya. Enggak, jadi sebetulnya image Bali itu kan kalau kita tarik sejak zaman dulu gitu ya. Sebelum mungkin pariwisata masif hadir gitu. Ya Bali adalah tempat tinggal biasa gitu, pulau biasa. Cuman kan akhirnya predikat bahwa Bali itu jadi salah satu destinasi utama dunia bahkan itu kan karena buatannya kolonial juga gitu. Jadi dulu Belanda punya semacam mungkin program strategis gitu untuk menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi wisata. Oh, berarti emang udah dari dulu tujuannya kayak gitu ya, Mbak? Betul. Dan kenapa aku sebut tadi eksotis karena memang framingnya dari orang-orang Belanda itu ya Bali tempat eksotis gitu. Sehingga kalau lihat lagi ya soal sejarah dan mungkin kita lihat foto-foto orang Bali zaman dulu tuh kayak di capture se-eksotis mungkin gitu. Misalnya mungkin teman-teman di sini pernah lihat ada perempuan Bali yang difoto tanpa bra kayak gitu. Tanpa atasan Tanpa itu ya? atasan, Iya kayaknya aku pernah lihat sih itu. Nah itu salah satu cara gimana kolonial memandang Bali sebagai tempat yang eksotis gitu. Makanya ya dari dulu emang sudah di framing sedemikian rupa supaya orang-orang pada datang. Oke, berarti memang itu strategi dari dulu teman-teman buat
buat bikin Bali itu jadi pulau yang oh wow Bali kayak gitu. Padahal kalau kita udah tinggal di sini ternyata ya sama aja Sama gitu aja. ya, sama aja gitu. Bali ya tempat tinggal aja gitu kan. Nah, Bali ini kan yang kita semua tahu ya, mungkin teman-teman juga ngelihatnya gitu. Bali itu kan pulau yang dimana budayanya masih kental sekali. Kita masih melihat kalau sangat amat dijaga gitu ya, Ya. budaya terus pokoknya semua yang ada tuh dijaga gitu sama warga Bali. Nah, dengan era yang sekarang nih sudah mulai modernisasi, itu ada pengaruhnya nggak sih Mbak? Atau gimana sih caranya warga lokal untuk tetap menjaga supaya budaya ini tuh nggak tergerus atau nggak ngefek gitu sama apa yang terjadi sekarang gitu? Ya, kalau misalnya kita tarik lagi ke tadi ya bahasan soal zaman dulu, zaman kolonial. Nah, kenapa Bali menarik? Salah satunya mungkin karena memang kebiasaan kehidupan orang-orang Balinya zaman dulu gitu, yang sangat, yang sangat, beragam secara budaya, terus juga secara ritual dia masih sangat, menjalani ritual kesehariannya. Nah, itu mungkin yang dulu di-capture juga sama orang-orang yang, dari Belanda tadi gitu, yang punya tujuan mungkin menjadikan Bali sebagai pusat pariwisata gitu. Nah, seiring berkembangnya zaman, terus tahun demi tahun juga berlalu, ya pasti kita tahu ya ada perubahan gitu, apalagi tadi, disebutkan ada modernisasi. Nah, Bali sebagai salah satu pulau, apalagi dia juga tujuan pariwisata dunia ya, pasti aja ada hal-hal dilematis yang dia alami gitu. Nah, salah satunya aku pernah baca juga karena background-ku di ilmu politik. Jadi Bali itu dikenal sebagai, benteng terbuka. Wih, menarik nih, benteng terbuka itu gimana Bali tuh maksudnya? Jadi Bali itu secara internal dia sudah punya, kebudayaan yang melekat sendiri di masyarakatnya. Tapi secara eksternal dia juga semacam, semacam mengundang secara tidak langsung orang-orang untuk datang gitu. Ya bentuknya adalah wisatawan tadi gitu. Nah, selayaknya benteng, benteng kan untuk melindungi sekelompok orang ataupun, masyarakat ya. Iya iya betul. Tapi di sini dianalogikan dia sebagai benteng terbuka gitu. Jadi ada posisi dilematisnya di situ. Di satu sisi dia masih mau menjaga kebudayaannya dia, tapi di sisi lain dia menjadi benteng yang terbuka. Otomatis banyak sekali, budaya-budaya barat, budaya-budaya lain yang masuk dengan begitu cepatnya ke Bali. Karena Bali jadi semacam, tempat ketemunya banyak orang kan. Iya betul Nah, betul. itu kalau memang enggak kuat secara akar kebudayaannya, pasti aja Bali akan mengalami perubahan yang signifikan gitu. Oh, tapi kalau sekarang masih aman lah ya atau gimana tuh kira-kira? Kalau sekarang nih di tahun 2025 nih. Kalau dibilang aman, aku agak takut ya, karena itu sangat optimis gitu. Oke. Maksudnya, dengan segala perubahan yang cepat, kemudian, gimana manusia beradaptasi terutama di Bali, kita nggak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi 2, 3 tahun ke depan gitu. Betul betul. Kecuali orang-orang Balinya emang sadar, misalnya sekarang, lebih banyak budaya-budaya yang masuk, terus juga mungkin ritual-ritual mulai ditinggalkan atau apa. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu indikator Bali, akan ke arah mana gitu. Apalagi sekarang, soal pariwisata masif, kita juga nggak bisa untuk nggak ngomongin soal tanah ya. Iya. Apalagi orang Bali itu Betul kan betul betul. sangat lekat dengan tanahnya. Cuman sekarang tanah-tanah itu tuh ya seiring berkembangnya pariwisata jadi kebutuhannya udah lain gitu. Udah untuk villa, udah untuk hotel dan segala macem, gitu sih. Nah, menarik nih teman-teman. Jadi ternyata Bali ini memang dari dulunya disetting untuk bisa mendatangkan banyak orang gitu yang tadi Mbak Ayu bilang benteng terbuka itu ya. Nah, tapi ternyata makin ke sini nih kita lihat
keberhasilan Bali dalam mendatangkan orang nih nggak hanya datang aja nih Mbak, ternyata kan tadi dibahas soal tanah nih yang ternyata tiba-tiba jadi villa, tiba-tiba jadi rumah, yang kemarin nih kita lihat sebelah sawah, entar 2 hari, 3 hari tahu-tahu udah tanah kan gitu. Nah, mmm, lama-lama kayak orang lihat Bali nih isinya kok lama-lama bukan orang Bali gitu, jadi campuran gitu kan. Nah, gimana tuh Mbak Ayu melihatnya fenomena-fenomena kayak gitu tuh, apakah ada keresahan tersendiri atau, ya udahlah gitu, apa gimana? Ya pastinya resah ya karena sebagai orang lokal terus juga, lahir dan besar di Bali, pasti aja ada semacam ketidakrelaan gitu ketika melihat banyak sekali lahan-lahan sebetulnya yang produktif, terus juga, kayak mungkin tadi kita bahas banyak lahan sawah kayak gitu kan, sebetulnya masih produktif tapi, dalam kurun waktu berapa tahun itu udah dengan secepat itu berubah jadi villa, jadi hotel. Nah itu, sebetulnya sedih juga sih ngelihatnya. Apalagi ketika kita tahu hotel-hotel dan villa itu tuh bukan milik warga lokal gitu. Sekarang kan lagi ramai banget juga, warga luar negeri ya yang, istilahnya menetap di Bali juga dan ternyata mereka punya usaha juga di Bali gitu. Jadi, Wah. tidak hanya mengunjungi Bali dan mendukung pariwisata Bali, tapi ternyata mereka punya maksud lain gitu, seperti misalnya tadi menguasai tanah, terus juga mengambil keuntungan yang lebih banyak dibanding orang lokalnya. Nah itu sih yang buat sedih ya, jadinya orang lokal itu mungkin tersingkir, terus juga nggak punya nilai tawar lebih lagi karena Mhm, tanahnya udah habis kan, betul betul betul. gitu. Nah mungkin, nggak cuman soal warga negara luar aja gitu, karena sekarang juga banyak sekali kayak pengusaha-pengusaha yang dari, kota-kota besar di Indonesia juga menaruh investasinya di Iya di sini, Bali gitu ya. Jadi betul. kayak Bali ini lama-lama jadi tempat untuk orang-orang nyimpen aset gitu kan. Betul betul. Dan itu kan sebetulnya, apa, sebetulnya semacam mengkonfirmasi ya berita hari ini nih yang baru Mhm. banget aku baca soal Bali itu mau dijadiin hub ekonomi sama presiden kita, Oh, wow, gitu. ini baru juga nih, aku baru denger juga nih. Mungkin Betul. nanti aku harus baca beritanya lebih lengkap kali ya soal Bali Harus ini. harus harus. Karena yang terakhir kemarin tuh aku baca berita ada orang luar negeri yang dia pamer ke sosial media kalau dia baru aja resmiin rumah barunya di Bali. Wow. Yang ya kita nggak tahu ya itu tanah tadinya punya siapa, gimana ceritanya gitu, Iya. bisa tiba-tiba dia punya aset gitu kan di Bali. Iya banyak banget sih kasus-kasus kayak gitu. Jadi biasanya juga yang disayangkan gitu ya, orang-orang luar ini tuh mereka pinjam identitasnya orang Bali, Oh, untuk bisa menguasai tanah itu. Bahkan ada juga yang, kayak apa ya, skenario mereka menikah dengan orang lokal gitu loh, supaya hanya punya untuk bisa tanah. punya tanah. Betul. Wow, ternyata ini kayak kita balik ke zaman penjajahan ya, kayak lama-lama kita dikuasai gitu sama Betul orang-orang luar ini. betul. Jadi mungkin ya penjajahan yang sekarang kita rasakan ya bukan kayak dulu lagi Mhm gitu, kita mhm. disuruh kerja rodi, tadi suruh, kerja paksa gitu, tapi penjajahannya ya lebih halus dan lebih nggak kelihatan, dan itu yang Oh, mungkin lebih bahaya juga iya lebih gitu. serem sih karena kita nggak kerasa kan kalau ternyata kita nih lagi dijajah gitu. Kayaknya Betul. biasa-biasa aja lah, nggak apa-apa lah, tahu-tahu lah gitu. Ya banyak juga kan yang bilang, "Lah kan bagus banyak pembangunan di Bali, Mhm, terus, devisa negara nambah, terus orang-orang lokalnya bisa dapat iya kerjaan. iya iya. Coba bandingin sama Covid dulu, orang-orang pada kehilangan pekerjaan, apalagi pariwisata." Nah justru karena pariwisata itu sektor yang ringkih, Mhm. orang Bali itu nggak punya opsi lain untuk dia punya pekerjaan yang lebih layak gitu, yang mungkin tidak eksploitatif dan, apa namanya, ya dan tidak terjadi seperti sekarang gitu, Iya iya tanahnya iya. jadi hilang gitu. Nah opsi-opsi itu tuh yang mungkin orang Bali, kita belum punya gitu, karena mungkin terlalu, dimanjakan ya dengan Sama pariwisata. pariwisata. Udah dari tahun berapa ya, dari
Penjajahan Belanda kan Udah jadi lama banget. ini ya, udah jadi tempat untuk pariwisata itu kan. Kayak Bener. semua orang nih kalau mau liburan kita ke Bali aja. Ya Kalau mau kan? liburan kita ke Bali aja gitu. Nah, ngomong-ngomong liburan, aku tuh punya pertanyaan yang tiap kali aku ketemu orang Bali tuh kayaknya aku akan selalu nanya ini deh, Mbak. Orang Bali tuh kalau liburan kemana? Pertanyaan bagus sih. Karena kalau orang Jawa, pokoknya kalau aku deh, aku dari Jawa gitu. Kalau misalkan sekolah aja lah, sekolah kita mau liburan, itu pasti kita liburan kemana? Pilihannya tuh pasti Bali, Jogja. Pasti Oke. itu, pasti dua itu gitu kan. Nah, kadang tuh aku mikir juga, terus kalau orang Bali, mereka liburan, itu kemana gitu? Ya, opsinya 2 juga sih. Oke. Yang pertama ke Jogja, Oke. yang kedua nggak liburan sama sekali. Oh, nggak liburan sama sekali. Karena kalau butuh liburan bisa langsung ke pantai dekat. Ya deket sih, deket banget. Kalau mau kemana udah dekat gitu kan. Jadi Betul. mungkin kalau mau keluar juga bingung kali ya, Mbak, ya? Bingung sih karena, ya nggak semua sih, cuman, Bali kan terkenal juga, dengan istilah jarang orang merantau gitu. Oh. Jarang orang Bali yang merantau. Oh, wow. Jadi lebih banyak yang di Balinya Mhm mhm. aja gitu. Ini fakta baru yang menarik nih juga soal Bali nih. Paling yang banyak merantau itu, teman-teman di wilayah pesisir ya kayak Buleleng itu mungkin karena aksesnya lebih dekat Mhm. ke Jawa jadi lebih banyak yang Oh, merantau jadi mereka memilih gitu. untuk di Mhm, Jawa gitu ya. mayoritasnya kayak gitu sih. Nah, mungkin nanti kalau aku punya kesempatan aku akan ngajak ngobrol orang Jogja kali ya, untuk nanya juga nih orang Jogja Mereka kalau kemana? iya mereka kemana, jangan-jangan jawabannya mereka ke Bali lagi. Bisa jadi Karena sih. Jadi ya udah. oke oke. Oke, jadi, eee, sekarang ini kan kayaknya kalau kita ke Bali itu udah nggak susah lagi untuk kayak aku nih orang Jawa, aku nggak susah menemukan orang Jawa gitu. Sedangkan kalau aku mendengar gitu dari cerita orang tuaku, cerita orang yang dulu-dulu itu, kalau kita ke Bali itu pasti susah susah untuk kita yang merantau ke sini gitu, karena kita masih, minoritas ya waktu itu. Iya. Cuman karena sekarang udah banyak sekali gitu orang-orang Jawa, orang-orang luar negeri juga yang di Bali ini tuh, gimana sih orang lokal tuh melihat si pendatang-pendatang ini ya, aku sebutnya pendatang-pendatang ini, banyak sekali di Bali itu seperti apa? Kalau dari pengalamanku pribadi ya Mhm. mungkin ya karena, ya aku mengalami, tinggal dan besar di Bali kan dari udah 20 tahunan lalu lah ya. Jadi, ngerasain banget tuh gimana misalnya di sekolah, teman-teman kita tuh, siapa aja gitu. Kayak Mhm. misalnya mungkin di SD ya, dulu, pengalamanku misalnya di sekolah dasar negeri nih di tempatku tinggal, itu tuh mungkin orang yang mungkin disebut pendatang ya dalam tanda kutip itu dikit banget. Mungkin bisa dihitung cuman 2 orang lah Oh, dari seluruh sekolah dari itu? dari satu angkatan, Oh, oke. satu SD. Mhm mhm. Nah, dari situ tuh aku secara pribadi mulai ngelihat kan ada perbedaan ya, di mana sebelumnya mungkin temen-temenku di SD tuh ya rata-rata orang Bali semua, orang Bali dalam artian dia lahir dan besar di Mhm. Bali gitu. Terus juga, kalau ngomongin agama mayoritas Hindu ya karena Iya. di Bali kan Hindu. Nah, akhirnya di kelas 6 itu ada 2 orang teman yang baru pindahan gitu dari Jawa dan dia kan, secara kepercayaan adalah Muslim ya Muslim ya. dan itu hal yang baru bagi kami orang-orang di SD itu. Mhm mhm. Nah, aku tidak memungkiri bahwa perbedaan itu tuh, asing bagi kami gitu. Jadi ada beberapa minggu gitu kami belum bisa beradaptasi nih dengan 2 orang ini gitu. Mhm. Bahkan mereka, mungkin bisa dibilang menerima bulian ya karena dianggap berbeda gitu. Mhm. Dianggap bukan orang Bali dalam tanda kutip. Nah, hal-hal kayak gitu tuh mungkin jarang dibahas ya di permukaan, sedangkan apa yang terjadi di lapangan tuh seperti itu sebetulnya. Orang banyak bilang mungkin orang Bali, cinta damai, Oh. terus harmonis, terus
menghargai perbedaan. Ya itu memang betul gitu. Cuman kalau kita lihat di sudut-sudut paling kecil gitu kayak tadi pengalamanku di SD, ya masih ada praktik-praktik yang seperti itu. Praktik-praktik polarisasi gitu Oh ya. iya iya. Mungkin karena kita juga terbiasa dengar orang tua kita bahwa oh kalau pendatang itu udah pasti kelakuannya jelek gitu. Udah Karena pasti dia bener. nggak respect dengan budaya kita. Iya iya iya. Nah itu kemudian jadi kayak jadi kayak pemikiran kita juga akhirnya di Mhm. SD itu. Nah karena aku tinggal dan lahirnya juga mayoritasnya dengan orang-orang Mhm. dari Bali ya. Bali. Jadi belum pernah punya pengalaman tinggal dengan orang-orang yang cukup beragam gitu. Baru kemudian mungkin kayak udah dewasa ya, udah Mhm. tahu dan udah ngerti bahwa ya yang tinggal di Bali tuh bukan cuma orang yang lahir dan besar di Di Bali Bali. gitu. Meskipun dia nggak lahir di Bali tapi dia tinggal lama di Bali ya dia juga orang Bali Iya gitu. iya iya. Meskipun misalnya secara kepercayaan dia bukan Hindu ya. Mhm. Nah itu tuh yang mungkin kadang orang Bali juga masih samar gitu. Yang disebut Bali itu orang yang apa sih gitu. Oh iya, ini menarik juga sih karena kalau yang aku tangkap ya, kalau ya kita bisa bilang orang Bali itu berarti dia orang yang ada 2 nih kalau aku. Mhm, Dia yang lahir dan besar di Bali iya, atau, dia, kalau kita ngomongin agama dia Hindu. Pasti yang ada di pikiran aku, ya pasti betul orang Bali gitu, karena betul yang mayoritasnya di Bali betul. orang Hindu gitu kan. Jadi kalau, dia cuman kalau aku bisa bilang kalau dia cuman tinggal lama di Bali tapi nggak lahir di Bali kayak aku nih misalkan Mhm, lama tinggal di Bali, aku nggak bisa bilang aku orang mmm, Bali gitu, karena mhm, tetep aja aku lahirnya nggak di sini gitu iya, kan. Tapi, aku nggak tahu juga sih kalau misalkan ada orang yang dia, dari lahir gitu, dari lahir udah di Bali, tapi sebenarnya dari keturunan garis mhm, keturunannya bukan orang Bali, dia menyebut dirinya apa gitu, aku juga belum pernah ketemu iya sih yang iya kayak iya. gitu. Iya sebetulnya cara pandang itu tuh nggak salah juga sih karena kan kita mungkin sebagai orang Indonesia dari kecil kita juga kita juga dikasih pemahamannya seperti itu gitu. Misalnya Mhm, kita betul lahir betul. dan besar di Bali, ya kita orang Bali, Iya kita iya. Hindu, kita orang Bali misalnya. Tapi kalau misalnya, semakin aku memahami gitu Mhm. ya, ya orang Bali itu orang yang nggak cuman Hindu, nggak cuman dia lahir dan besar di Bali, tapi mungkin orang yang tinggal lama di Bali juga bisa disebut orang Bali. Mungkin orang yang bukan keturunan Bali tapi dia memiliki Bali sebagai rumahnya, dia juga orang Bali gitu, dan dia Oh, iya iya memperjuangkan iya. mungkin ya Bali sebagai rumahnya ya, dia patut dibilang sebagai orang Bali Mhm juga mhm, sih karena dia menurutku. udah, apa ya, dia udah sumbangsih untuk Bali gitu, bantu menjaga Betul Bali gitu. betul, bukan cuman ya mengeksploitasi tadi ya, kayak Mhm, betul misalnya, betul. kamu pengen punya tanah di Bali ya kamu beli semuanya terus kamu jadiin villa, hotel mewah, Mmm. nggak Nggak memikirkan kayak gitu. dampak ke depannya Iya tuh iya ya iya. ya kamu ngerusak Bali sih. Betul, itu berarti kamu bukan orang Bali ya, karena kalau orang Bali kamu harus ikut jaga Bali gitu. Betul, itu sih. Jadi ya sebetulnya dilematis juga jadi orang Bali karena kita kita memahami nilai-nilai harmonis tadi ya, Mhm. hubungan manusia dengan alam, dengan manusia, dengan Tuhan. Tapi sebetulnya kita juga masih masih punya pemikiran-pemikiran sempit soal tadi ya, Mhm. perbedaan-perbedaan itu gitu. Jadi memang memang harus dicari dulu sih yang dimaksud orang Bali tuh yang seperti Siapa apa gitu, gitu. betul betul. Dulu tuh aku, sekolah itu Bali tuh aku kenal dengan ini, apa yang di sawah tuh subak. Ya, Subak, Nah itu betul. ketika aku akhirnya beberapa kali ke Bali, tiap kali aku lewat sawah tuh, aku Kalau ingat selalu inget itu gitu. Terus ketika aku pernah satu kali jalan terus aku lihat ada, dia lahan yang kayaknya mau dibangun sesuatu, mmm, terus sampingnya sawah tuh aku jadi merasa kayak, "Oh my god, ini sayang banget," gitu. Karena kalau mungkin kalau, seumuran aku mungkin ya, sekolah dulu kita diajarin, sumpah itu kita akan langsung membayangkan kayak, "Wih, pasti kalau ke Bali tuh sawah bagus banget," iya, gitu kan, kita bisa lihat ini, kita bisa lihat itu. Kalau sekarang itu masih ada atau
udah menipis atau udah nggak ada sama sekali? Kalau bicara soal subak ya dan sawah, subak itu kan sistem irigasi ya pertanian, dan itu memang udah ditemukan lama gitu sampai dia jadi warisan, UNESCO juga kalau UNESCO. nggak salah kan. Ya praktik-praktik soal subak sebetulnya masih banyak dilakukan juga, bahkan, kakekku kan petani juga Mhm. dan dia juga ya pasti paham soal sistem itu gitu. Cuman masalahnya hari-hari ini, ketika misalnya lahan-lahan itu udah nggak produktif lagi, nggak Mhm. jadi lahan sawah, ya otomatis warisan yang tadi, warisan subak yang UNESCO tadi ya pasti bakal hilang kan, karena Mmm. praktiknya ya udah, nggak ada lagi gitu, gimana mau ada subak kalau nggak ada sawah. Sayang banget ya. Jadi ya itu cuman akan jadi kenangan aja, maksudnya kita pernah punya, sistem pengairan seperti ini, terus juga masuk warisan UNESCO Mhm. juga, tapi kalaupun, lahannya nggak ada ya berarti kan praktik itu udah nggak bisa kita lakukan lagi gitu. Yang sedihnya sebetulnya itu gitu, jadi banyak banget hal-hal yang mungkin oke secara ekologis tuh Bali, konsepnya bagus banget ya, dia Mhm. punya konsep, relasi dengan lingkungan gitu. Tapi secara praktiknya hari ini juga menyedihkan karena lahannya udah mulai hilang, terus juga seberapa banyak sih orang yang mau jadi petani juga, Oh iya, sekarang-sekarang itu ini. susah sih. Kayak Itu orang susah. sekarang maunya jadi konten kreator semua. Maunya mudah gitu Iya, kan. maunya mudah, maunya jadi konten kreator semua, Bener, nggak ada yang mau jadi petani. gitu. Jadi sebetulnya ya, dilematis juga gitu. Kalau bicara soal, perubahan yang Mhm. drastis gitu, mungkin aku bisa cerita dari sudut pandang pribadi ya, misalnya, rumahku itu kan di belakangnya dulu sawah. Iya. Nah cuman, beberapa tahun yang lalu gitu, 3 tahunan mungkin ya, ada satu rumah yang dibangun di tengah sawah itu. Terus sekarang itu udah ada, mungkin 5 rumah yang ada di belakang di belakang Oh, wah, rumahku itu di sawah itu. itu bentar lagi bisa jadi perumahan itu. Nah itu, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh sebetulnya yang kita khawatirin sih. Jadi lahan hijau mulai sedikit, terus juga, pembangunan sangat, meningkat signifikan Mhm. dan akhirnya ya kita lebih dekat ke bencana aja sih. Seperti yang belakangan ini kan Bali Oh, dilanda iya dilanda banjir. banjir itu ya, itu masalah yang sampai hari ini masih selalu dibahas Iya, juga tuh kayaknya. Sebenarnya yang salah siapa sih gitu kan, banjir ini gitu. Kita mau nyalain siapa, nggak bisa juga gitu. betul. Nah itu mungkin, ya dari praktik-praktik itu ya, lahan hijaunya udah menipis di hulu gitu, terus di hilirnya ya udah padat penduduk gitu. Ketika misalnya si hulu nggak sanggup menampung air, ya pasti kan Iya, jatuhnya dia ke akan bawah jatuh ke bawah. kan, Nggak nggak mungkin mungkin ke dia atas. di atas. Nggak mungkin dia, baru jatuh terus langsung menguap kan, nggak Iya mungkin kan. juga gitu. Dia pasti, ngalir gitu kan. Nah itu yang kemudian jadi bencana yang besar kan, kemarin tuh parah Walah iya sih. sih, lumayan sih. Karena aku baca di berita tuh katanya dia banjir terparah gitu. Sepanjang berapa Berapa dekade gitu. iya, berapa dekade itu yang paling parah. Terus banyak orang yang mereka biasanya kalau hujan itu memang air akan naik gitu, tapi nggak sampai masuk rumah, nggak sampai Benar, yang bawa rumah mereka tuh hanyut betul gitu loh. betul. Ternyata separah itu gitu dan pemberitaannya di mana-mana ya itu kemarin banjir Bali Iya ini. benar. Cuman ya itu tadi ya, yang salah siapa sih? Nah Iya, itu yang belum kita kita temukan. masih belum menemukan gitu, apa kita harus, sewa, detektif swasta kali ya, untuk cari tahu nih siapa sih yang salah gitu kan sebenarnya. Iya, sebenarnya kita udah tahu sih. Nah, tapi kayaknya janganlah ya, jangan Jangan sih, di-spill lah jangan. ya, udah Mhm yang tahu-tahu aja gitu kan. mhm. Nah, tadi tuh kan, Mbak Ayu sempet cerita pengalaman dapet 2 teman yang pendatang gitu. Iya betul. Nah itu kan, berceritanya sebagai apa ya istilahnya, mayoritas gitu. Mmm, Di mana menghadapi 2 orang yang baru ini yang, mhm mungkin bisa dibilang berbeda ya. mhm. Tapi pernah nggak ngalamin, ada di satu tempat masih di Bali tapi merasanya kayak, "Ini aku di Bali nggak sih? Kok rasanya kayak aku yang Oke. minoritas?" Gitu tuh pernah nggak? Kalau kalau merasa apakah,
ini Bali atau bukan tuh pernah. Cuman ya? kalau kayak ngerasa aku tuh mayoritas atau enggak Mhm. tuh belum sih gitu Oh, kan. berarti masih aman lah Masih ya. aman. Bali masih mayoritas lah ya berarti. Ya, cuman kalau kalau boleh berbagi soal pengalaman itu, mungkin ini karena lebih ke lokasi suatu tempat aja Mhm, gitu. Kalau di Bali kan kita memang punya satu daerah di Denpasar, mhm. itu di wilayah Kampung Jawa. Oh. Nah itu memang penduduknya mayoritas muslim dan, dia sangat beragam gitu. Muslim dalam artian dia ada yang muslim dari Bali, ada juga Mhm. yang muslim dari pendatang dari Jawa gitu. Mhm. Kalau kita telusuri lebih jauh sebetulnya mereka itu juga fasih berbahasa Bali. Jadi nggak bisa dibilang mereka pendatang juga Oh, sepenuhnya iya iya sih, iya iya. gitu. Jadi secara vibes, lokasi mungkin ya emang agak berbeda ya karena Mhm. mungkin, tata letak rumahnya agak berbeda dengan orang Bali kan pada umumnya. Tapi kalau secara, ngerasa mayoritas atau enggak tuh nggak ada sih. Karena ya mereka juga fasih berbahasa Bali. Jadi ya mereka orang Bali juga Mhm gitu. mhm. Ih, aku mendengar satu kata yang terus aku teringat sesuatu, rumah. Rumah, iya betul. Iya, jadi di Bali ini kan orang rumahnya besar-besar ya, Mbak. Mhm. Nah, terus aku tuh cukup, terkejut ketika aku tahu bahwa ketika kita masuk di satu gerbang gitu, itu di dalamnya tuh banyak banget rumahnya. Itu emang rumahnya banyak apa gimana sih konsepnya rumah orang Bali nih? Iya iya iya, mungkin bagi orang yang baru datang ke Bali dan Mhm. belum tahu Bali secara utuh gitu ya, pasti bingung gitu dalam satu rumah ini sebetulnya yang tinggal berapa Iya, orang, berapa betul keluarga sekali. gitu kan. Mmm, Mungkin karena, rumah yang mungkin mereka tinggali nggak Mhm. seperti itu ya, jadi ngerasanya berbeda gitu, padahal sebetulnya sama aja sih. Cuman di Bali kan kita punya konsep, konsep rumah yang berbeda gitu. Mhm. Kalau secara arsitektural kita punya ilmu sendiri, disebutnya itu Astakosala Kosali. Jadi dalam satu rumah itu, semua bangunan yang ada itu punya fungsinya masing-masing. Oh, Terus wow. penempatannya juga, mengikuti arah mata angin juga. Jadi nggak sembarangan bisa kita misalnya, membangun dapur itu di sebelah mana gitu. Nah makanya mungkin kalau masuk ke rumah orang Bali itu kita, banyak bangunan karena ya itu ada tempat untuk sembahyangnya, ada dapur yang terpisah, kemudian mungkin toiletnya terpisah Mhm. juga, tempat tidur terpisah, terus ada juga tempat yang untuk kumpul bersama keluarga Bersama. gitu. Jadi sebenarnya mungkin itu cuma punya satu keluarga aja gitu, Tapi bukan memang banyak memang bangunan banyak ya untuk fungsinya bangunan. sendiri-sendiri. Mhm. Berarti masih bisa pakai arsitek nggak itu untuk bikin desain-desain rumah Masih. yang estetik gitu kalau kata orang sekarang ya? Nah, sedihnya tuh sekarang orang udah jarang banget yang make arsitektural Bali itu. Oh, jadi udah mulai ini ya, udah mulai kebawa sama gaya-gaya Betul rumah-rumah zaman sekarang gitu ya? betul. Mungkin karena yang kamu bilang tadi juga Mhm. ya, ada modernisasi, jadi orang ya maunya bangunan mereka ya minimalis aja deh gitu misalnya, terus, rumah lantai 2 ajalah satu bangunan. Iya 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 Nah iya. itu sebetulnya menghilangkan, konsep rumah orang Bali juga sih. Iya, padahal kalau misalkan kita lihat nih masih ada kalau sekarang desa adat ya, Mbak, kita Mhm, dibilangnya. Kalau kita datang ke desa adat tuh kita masih bisa lihat tuh kanan kiri kan semuanya rumahnya tuh arsitekturalnya khas Bali banget dan itu indah banget gitu loh, itu bagus banget. Sayang banget kalau ternyata banyak orang yang akhirnya memilih untuk, "Ah, enggak lah itu udah zaman dulu," gitu. Tapi itu terjadi juga loh di Jawa. oh Jadi ya? iya, jadi di Jawa itu ada kalau kan aku dari Jawa Timur ya, Mhm, ada satu daerah di Jawa Timur itu, dia punya, gaya bangunan yang khas. Khas itu kalau dari luar kita lihat temboknya itu nggak terlalu tinggi gitu. oke. Jadi kalau kita udah lihat dari luar, oh ini pasti daerah sini gitu. Mhm, Tapi, sekarang ya balik lagi tuh karena modernisasi orang jadi milihnya rumah yang, simple minimalis, iya yang ya pokoknya udah hilang lah yang betul. khas-khas tuh udah nggak ada lagi gitu sekarang. Kayaknya itu terjadi di, hampir, ya beberapa wilayah di Indonesia ya, Iya sih atau mungkin kayaknya. di dunia juga.
Jadi Karena mungkin udah kebawa dengan arus perubahan tadi kali ya. Itu siapa sih yang memulai itu sebenarnya? Itu Tiba-tiba perlu kita nyampe pertanyakan itu. iya, tiba-tiba nyampe ke sini terus, ngerubah-rubah tuh siapa sih? Iya, yang sedih tuh itu sih. Jadi kita kehilangan sense, rumah Bali yang dulu gitu. Nah, kita udah cukup kayaknya ngomongin lumayan banyak ya. Kalau aku melanjutkan semua pertanyaanku nih, Mbak Ayu bisa sampai pagi kayaknya di sini Jangan nih ya, dong. Mbak. Jangan dong. Nah, sebelum aku menyudahi nih semua pertanyaanku, aku kayaknya punya ini deh, pertanyaan terakhir atau mungkin ini permintaan kali ya. Wow. Karena, sebagai pendatang nih, kira-kira, Mbak Ayu punya pesan apa nih untuk orang-orang yang di Bali gitu kan, yang mereka pendatang di Bali gitu, dari curahan hati warga lokal gitu? Iya, mungkin lebih ke curahan hati aja ya, jangan Boleh pesan boleh deh boleh. ya, Oh, iya iya. takutnya nggak dibales gitu kan. Oke, aduh sakit hati banget itu kalau nggak dibales. Oke, boleh boleh boleh. Apa nih curahan hatinya? Iya, kalau untuk teman-teman yang mungkin baru datang ataupun baru menginjakan kaki di Bali gitu dan punya, maksud-maksud tertentu gitu ya, kayak tadi yang udah kita bahas, soal, penguasaan lahan, terus juga soal gimana mereka ngelihat, pariwisata di Bali gitu. Aku mungkin nitip sesuatu aja nih buat teman-teman yang nonton gitu. Bali itu, ya sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia, dia juga rumah bagi banyak orang lokalnya gitu. Jangan sampai orang-orang yang datang, ya mungkin nggak semua pendatang itu bermaksud buruk ya, tapi ada oknum-oknum yang mungkin punya maksud tertentu, terus juga, akhirnya mengeksploitasi Bali dengan berlebihan dan akhirnya menyingkirkan orang-orang Bali lokalnya, dan mungkin membuat orang-orang Bali itu ketergantungan gitu. Nah, mungkin aku nitip janganlah terlalu, menjadikan Bali itu cuman sekedar objek, cuman sekedar properti bisnismu gitu. Jadiin Bali rumah juga karena masih banyak orang-orang yang hidup di sini juga gitu. Nggak hanya orang lokal tapi ada orang-orang lain yang, mungkin baru datang di Bali dan mereka merasa Bali itu rumah gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita bangun bareng-bareng lah Bali, jangan cuman dijadiin, ladang profitnya kalian aja gitu, tapi gimana kita juga bisa berkontribusi untuk, rumah kita sendiri gitu sih. Wih, itu curahan hati Mbak Ayu ya. Pesan untuk teman-teman nih kalau aku boleh menambahkan sedikit ya Mbak Boleh. dari pendatang ini, mungkin, bisa dibilang pesan juga kali ya untuk teman-teman yang nonton nih sebagai pendatang. Teman-teman, kalau kalian ke Bali, liburan aja. Udah, liburan aja pokoknya ke Bali. Jangan mikir kayak, kayaknya punya rumah di Bali enak deh, kayaknya punya aset di Bali enggak. Biarin aja yang di Bali punya orang Bali, udah kalian di tempat kalian aja gitu. Jadi kalau ke Bali, liburan aja udah. Mungkin itu aja kali ya Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Thank you Ayu udah nemenin ngobrol-ngobrol, udah menjawab pertanyaan-pertanyaanku tentang, oh Bali tuh ternyata seperti itu gitu kan. Mungkin teman-teman yang pengen ke Bali bisa nonton ini dulu ya. Kalau kalian kepikiran untuk aku kayaknya pengen tinggal di Bali enak deh. Nah, kalian nonton ini aja dulu ya. Iya, Sebelum itu nonton kan. dulu. Nah, betul. Wajib. Nah, kalau teman-teman nih ada ide atau saran gitu, mungkin kalian pengen, aduh teman-teman Get Plastik kalian ngomongin ini dong, aku pengen tahu gitu kan. Atau mungkin kalian pengen, aduh siapa ya yang aku pengen banget lihat ngomong-ngomong di sini gitu kan. Kalian bisa komen, bisa DM juga di sosial medianya Get Plastik di @getplastik_id. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.